Pada tahun 1959, salah satu kejadian tragis yang akan selalu tercatat dalam sejarah pendakian sepanjang masa, karena hingga sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Bahkan lebih dari 75 teori yang saling mengaitkan akan kejadian ini, mulai dari teori kejadian alam, militer, UFO, pembunuhan yang diakibatkan oleh masyarakat lokal, atau bahkan dikaitkan dengan mistis. Terjadi pada pegunungan Ural yang terletak pada negara bagian Rusia dan Kazakhstan. Mungkin setelah mendengar semua clue ini, sebagian dari kalian tahu apa insiden tragedinya, karena salah satu dari kalian komen dalam videoku tentang tragedi Korovina Group dengan komen seperti ini: mirip kisah Dyatlov Pass, gunung-gunung di Rusia serem, mungkin banyak penelitian militer Rusia. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih sudah komen, khususnya buat Kak Siti CE 5311. Dan bagi kalian yang belum tonton kisah Korovina Group, kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Kisahnya memang mirip dan sama-sama tidak ditemukan hingga sekarang apa penyebabnya, dan tetap menjadi misteri. Kisah ini di YouTube juga banyak banget yang membahas sesuai referensi dan analisis masing-masing yang berbeda-beda. Namun aku coba tarik kesimpulan dengan beberapa analisaku sendiri bahwa kejadiannya tak jauh dari kata apa penyebabnya. Mari kita bahas tragedi yang bernama Dyatlov Pass. Yuk kita mulai. Pada tanggal 23 Januari 1959, 10 orang pemuda berangkat dengan kereta api, lalu dilanjut dengan bus untuk menuju lokasi kedua, yang mana sebuah truk sudah menunggu mereka di sana. Singkat cerita, mereka sudah sampai lokasi dan bersiap untuk berjalan kaki serta membawa alat ski masing-masing, karena memang pendakian gunung kali ini mereka bertujuan untuk bermain ski. Mereka terdiri dari 8 pria dan 2 wanita, yang sebagian adalah mahasiswa sarjana dan pasca sarjana. Kelompok ini dipimpin oleh satu orang yang bernama Igor Dyatlov yang berusia 23 tahun. Sepanjang perjalanan mereka semua mencatat serta mendokumentasikan peristiwa apa saja dalam perjalanannya, dan juga mengambil banyak gambar serta selalu mengirimkan kabar untuk keluarga dan teman-temannya di rumah. Ya mungkin melalui WhatsApp Story, Twitter, Discord, atau aplikasi Gojek. Enggak, bercanda. Oke, lanjut. Jadi inilah yang membuat kasus ini menarik, sehingga ada begitu banyak petunjuk dokumentasi yang harus diberikan, namun masih banyak yang belum terpecahkan. Pada tanggal 28 Januari, Yuri Yudin tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena saat itu kesehatannya tiba-tiba memburuk. Jadi dia memutuskan untuk berpisah dengan rombongan teman-temannya. Terlihat di sini dia begitu dekat dengan teman-temannya yang berpamitan untuk tidak ikut dalam ekspedisinya, dan seolah-olah tanpa sadar dia juga mengucapkan selamat tinggal terakhir pada mereka akan nasibnya yang tragis. Rencana perjalanan awal mereka akan memakan waktu seminggu. Namun, rencana tersebut menjadi melenceng sehingga keluarga dan kerabat yang menunggu di rumah menjadi khawatir. Para keluarga masing-masing dari mereka menghubungi layanan kepolisian untuk meminta pencarian mereka. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 1959, rencana operasi pencarian akan dilakukan dengan mempertimbangkan anggota tim yang akan dikirim ke lokasi. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Februari, kepolisian serta anggota militer diturunkan ke lokasi, bahkan juga menggunakan pencarian dengan helikopter. Penyisiran dilakukan di daerah pegunungan Ural, tepatnya di gunung yang disebut oleh warga sekitar sana adalah Death Mountain. Pada tanggal 26 Februari, akhirnya tim pencarian menemukan tempat perkemahan mereka yang sudah terkoyak-koyak rusak. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka jadi merinding. Menurut analisa, tenda telah dirusak atau disobek dari dalam. Semua peralatan seperti kompor, gas, perbekalan, dan apapun peralatan lainnya itu masih tertata rapi di dalam. Entah kejadian apa yang menyebabkan mereka panik untuk merobek tenda dari dalam, seolah-olah mereka terserang sesuatu yang darurat. Tim menemukan 9 jejak kaki yang mengarah menuruni bukit. Namun tidak semua jejak kaki ini dibuat menggunakan sepatu boot. Ada juga yang tercetak dengan kaki yang hanya dibalut oleh kaos kaki saja. Jejaknya juga tidak terlalu dalam serta jaraknya tidak terlalu jauh, menandakan bahwa mereka tidak berlari menuruni bukit, melainkan berjalan seolah-olah mereka tidak panik akan sesuatu. Jadi aneh sih. Para tim pencari mengikuti jejak mereka sejauh 1.500 meter. Oh ya, sebelumnya 9 jasad mereka ini ditemukan menjadi 3 kelompok, dan 6 orang ini diduga meninggal dikarenakan hipotermia dan sisanya mengalami luka serius.
Setelah ini kita bahas. Tepat di bawah pohon ditemukan dua jasad yang sudah meninggal bernama Doroshenko dan Krivonishenko. Anehnya mereka ditemukan dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan selembar kain, serta ada bekas luka bakar di tulang kering dan sekitar kaki mereka. Dan didiagnosis kematian mereka adalah disebabkan hipotermia, dan salah satu dari mereka juga ditemukan dari mulutnya daging yang telah dia gigit dari tangannya sendiri. Di pohon dekat mereka ditemukan bahwa ada goresan kulit yang diduga seseorang telah memanjat pohon untuk mengumpulkan ranting-ranting kering dari atas. Lalu tak jauh dari jasad mereka berdua ditemukan lagi 3 tubuh jasad secara berurutan posisinya. Mereka mati dengan kondisi kepala tertuju ke arah tenda yang rusak tersebut, seolah-olah mereka berharap bisa kembali ke tenda. Mereka adalah Kolmogorova, Dyatlov, Slobodin. Diduga mereka tewas dalam keadaan hipotermia. Pada saat itu juga tim pencari tidak dapat menemukan 4 jenazah lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah salju mencair 2 bulan berikutnya ditemukanlah 4 jasad tersebut, yaitu terletak di jurang dengan kedalaman 4 meter dekat dengan sungai, dengan kondisi berpakaian lebih baik dari jasad sebelumnya. 3 dari 4 jasad tersebut mengalami cedera traumatis memar di bagian tengkorak, yang mungkin akibat dari benturan keras dengan kecepatan tinggi. Jasad yang ditemukan yang bernama Lyudmila Dubinina dan Semyon Zolotaryov mengalami rusaknya tulang di bagian dada atau tulang rusuk, sedangkan Brignol mengalami kerusakan pada bagian tengkoraknya yang amat parah. Dan tambahan lagi, Dubinina dan Zolotaryov ini kehilangan bola mata mereka, serta Dubinina kehilangan lidahnya pula. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa 3 potong pakaian dari 4 jenazah ini mengandung radiasi radioaktif dengan jumlah yang sangat tinggi, yang menyebabkan munculnya teori dari aktivitas militer pada saat itu. Di upacara pemakaman mereka, yaitu pada tanggal 10 Mei 1959, selama pemakaman, banyak anggota keluarga yang berkomentar bahwa warna kulit wajah mereka menjadi kuning yang tak wajar, serta warna rambut mereka yang tampak abu-abu tua membuat semua terjadi seperti anomali. Pada tanggal 28 Mei 1959, pemimpin penyelidikan kasus ini bernama Lev Ivanov menutup kasus ini. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Muncullah beberapa teori yang mencocok logikan dengan dugaan alien, serangan Yeti, suku mantis, militer, dan bahkan bencana alam seperti longsor. Kita bahas satu persatu mulai dari alien. Para warga suku lokal melaporkan bahwa mereka telah melihat bola emas bercahaya di langit pada malam tertentu. Serta ada kelompok pejalan kaki lain yang berjarak 50 km juga melaporkan melihat bola bercahaya keemasan yang sama di langit pada waktu malam yang sama pula. Ini salah satu foto yang ditemukan di salah satu kamera yang menunjukkan tampak seperti cahaya bola bersinar di langit. Gambarnya memang tidak terlalu fokus untuk mengetahui secara pasti apa itu. Penyelidik utama bernama Ivanov sangat berspekulasi bahwa bola bercahaya di langit ada hubungannya dengan kematian mereka, karena dia juga mengamati bahwa puncak pohon di atas ketinggian tertentu terbakar secara misterius. Yang kedua, serangan Yeti. Yeti adalah makhluk yang mirip kera tetapi berbadan besar. Tetapi jika mereka diserang oleh Yeti, jejaknya tidak ditemukan dimanapun, hanya jejak mereka saja. Juga tidak ditemukan bulu-bulu di pakaian mereka sedikit pun. Satu-satunya bukti yang membuat yakin pada serangan Yeti adalah foto ini yang hanya terlihat seperti orang dengan pakaian tebal. Jadi menurutku teori kurang masuk akal. Oke, lanjut pada teori yang lainnya. Yang ketiga ada suku Mansi. Banyak yang mengira akan keterlibatan penduduk lokal sekitar situ, yang secara tradisional dianggap sebagai orang yang sangat ramah, damai, namun bagi suku Mantis gunung itu dianggap keramat. Teori ini menganggap bahwa suku Mansi menyerang mereka dengan cara supranatural atau berhalusinasi dan tidak senang akan kehadiran mereka. Maka diseranglah mereka secara membabi buta. Namun jejak mereka tidak ditemukan di mana-mana. Juga menurut rusaknya tubuh jasad mereka tidak relevan bahwa itu diserang oleh kekuatan manusia. Malah menuduh ya. Yang keempat adalah agen rahasia. Setelah kasus ini ditutup, banyak dari keluarga korban tidak puas akan hasil penyelidikannya. Terutama keluarga korban menemukan anomali tertentu yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh korban sehingga menuntut lebih banyak jawaban. Banyak yang memperkirakan bahwa dalam grup tersebut ada seseorang yang dianggap sebagai sedang melakukan uji coba radioaktif. Makanya dia bergabung dalam ekspedisi mahasiswa ini.
ya kasarannya seperti impostor lah. Salah satu yaitu anggota tertua dari grup yang bernama Zolitaryov yang berusia 37 tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang bukan mahasiswa dari kampus yang sama, melainkan dia pernah bertugas di kemiliteran dan juga pernah bekerja sebagai polisi rahasia Soviet yang dipindah tugaskan ke Departemen Penelitian Fisika di kampus mereka. Anehnya lagi, catatan jurnal dan kamera Zolitaryov tidak ditemukan dimanapun, tidak seperti anggota lainnya. Ini membuat orang yakin bahwa dia benar-benar menjadi mata-mata dari agen rahasia. Tapi kenapa juga mati ya? Oke, lanjut ke teori selanjutnya, yaitu longsoran salju. Awalnya diasumsikan bahwa tempat lokasi tenda mereka tidak cukup curam untuk adanya longsoran salju. Namun ada yang mengatakan bahwa mereka terkena longsoran salju yang diakibatkan adanya delay lempengan atau disebut delay slab avalanche. Ketika mereka menggali atau memotong pada bagian tengah tumpukan salju untuk mendirikan tenda, dengan adanya angin yang kuat waktu itu yang dinamakan angin katabatik yang menyebabkan salju menumpuk di lapisan atas tenda mereka, sehingga bagian lapisan bawah tidak kuat menahan akan beban yang berat, lalu jadilah longsor. Yang pada saat itu mereka berada di dalam tenda. Karena panik mereka potong tendanya dari dalam atau robek dari dalam, lalu berjalan menjauhi tenda. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mengenakan baju dingin, malah hanya pakaian dalam dan kaos kaki saja? Jawaban yang ditemukan adalah karena kepanikan yang membuat mereka bingung serta tidak cukup waktu dengan memakai sepatu boot yang lama, apalagi dengan kondisi malam yang gelap. Setelah turun gunung dekat pohon, mereka segera menyalakan perapian untuk kehangatan dengan mengumpulkan ranting pohon yang dipanjatnya sebelumnya. Karena dalam keadaan dingin yang amat parah, bahkan menggigit anggota tubuhnya sendiri aja tidak akan merasakan sesuatu, karena memang kondisi dingin bisa mematikan rasa pada bagian tubuh. Pada 3 jasad yang ditemukan merangkak ke arah perkemahan diasumsikan meninggal karena hipotermia, sedangkan 4 lainnya yang ditemukan 2 bulan setelahnya meninggal karena runtuhan salju yang menimpa mereka saat berlindung dari hawa dingin. Bahkan sebelumnya mereka membuat kubah salju yang mereka kira bisa membuat perlindungan dari angin kencang. Untuk bola mata dan lidah mereka yang hilang bisa saja diakibatkan oleh hewan buas liar yang sudah mulai memakan mereka. Sejauh ini hipotesis teori penyebab kematian mereka yaitu longsornya salju tampak seperti masuk akal. Namun masih banyak perdebatan di dalamnya, seperti bagaimana ada kandungan radioaktif pada pakaian mereka. Nah, begitulah kisah yang bisa dibilang mengerikan. Karena penyebab dan anehnya kematian mereka, tidak ada yang bisa membuktikan secara masuk akal apa yang sebenarnya terjadi. Bagi kalian yang punya pandangan sendiri akan tragedi ini, bisa yuk kita bahas bersama di kolom komentar dengan berdiskusi secara sehat ya. Oh ya, kalian wajib tonton video tentang Korovina Group ya. Kasus yang sama dengan ini namun lebih seru juga. Bahkan ada yang menggila membenturkan kepalanya sendiri ke batu hingga mati. Cek deskripsi ya. Terima kasih, kita ketemu kembali di next tragedy. Jangan lupa subscribe dan bye.